Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ustazah. Baik, coba dulu kita baca dulu apa? Bersiap, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah yang cantik-cantik jadi. Oh, Masya Allah. Duduk. Ya, kita baca doa. Doa dulu nak. Doa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar. Ustazah absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir nak? Hadir semua Ustazah. Hadir semua. Baik. Berarti hadir semua ya. Ini sudah. Oke, baik. Ustazah, gimana kabarnya hari ini? Baik Ustazah. Alhamdulillah. Untuk membangkitkan rasa semangat kita, kita menyanyikan lagu doa Garuda Pancasila sesuai nanti dengan judul apa yang kita pelajari saat ini. Saat ini yang kita pelajari. Ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila, berdiri semua. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ada yang mau Ustazah tanyakan untuk hari ini mengenai pelajaran yang akan kita pelajaran yang kita ajarkan saat ini. Sudah? Pertanyaannya, siapa yang pernah ikut kerja bakti di lingkungan rumah? Di lingkungan rumah. Di antara kalian, siapa yang pernah ikut kerja bakti di lingkungan rumah? Coba tunjuk tangannya. Fatima, apa yang dilakukan nak? Membantu tetangga menabung, membersihkan halaman, membersihkan lingkungan. Nah, kalau sudah membantu, bagaimana perasaan kalian? Sudah membantu, sudah bisa membantu. Gimana perasaan? Senang. Senang, bahagia, bangga ya nak ya? Hasilnya. Iya, bangga rasanya kita masih bisa masih bisa diri kita dimanfaatkan, bermanfaat. Terus di sini Ustazah lihatkan kita tonton dulu sebentar.
simak videonya Nak, ya. Simak bersama video. Nah, saya tanyakan dari video yang kalian tonton tadi, apa yang kalian dapat dari situ? Dan yang Ustazah tanyakan, sila keberapa yang ada dari video tadi? Sila kedua. Ini sila kedua. Pastinya Nak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong sesama tanpa membeda-bedakan agama dan suku, ya. Kita wajib menolong. Sudah? Kita ikut serta membantu. Sudah? Kita mulai. Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Contohnya, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, menjalani ibadah sesuai agama masing-masing dengan tertib. Yang berikutnya, menjaga kerukunan antar umat beragama. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Contohnya, yang pertama, memiliki sikap peduli, sikap simpati, dan sikap empati terhadap sesama. Yang kedua, mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sederajat. Yang ketiga, menjadi relawan kemanusiaan. Berikut ini penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Makan mie sama minum yang kayak tahir itu aku muntah, perutnya lambungnya kayak udah gak terima lagi makanan jadi itu nama saya. Contohnya, yang pertama, mengembangkan sikap persaudaraan antar sesama manusia. Yang kedua, berteman dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, menghargai teman di kelas. Yang keempat, memiliki rasa cinta tanah air. Yang kelima, saling menghargai antar sesama warga negara. Yang berikutnya, berkorban dengan meraih prestasi dalam perlombaan yang membanggakan bangsa Indonesia. Yang berikutnya, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan
kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya yang pertama, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Yang berikutnya, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menunaikan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Yang berikutnya adalah mematuhi peraturan sekolah. Itu adalah contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat kalian lakukan terkait dengan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Pengertian hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaannya yang harus kita dahulukan, apakah hak terlebih dahulu atau kewajiban terlebih dahulu? Ya, jawabannya adalah kewajiban terlebih dahulu. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kewajiban sebelum kita mendapatkan hak. Untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Nah, adil ini bisa dikatakan seimbang, tidak berat sebelah gitu ya, antara menjaga hak dan juga menjaga kewajiban dalam menghormati harkat dan martabat orang lain. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, kita harus membiasakan sikap antri ya. Nah, yang berikutnya adalah memberikan bantuan bila melihat orang lain itu sedang merasa kesusahan atau sedang merasa kesulitan. Yang berikutnya, mengadakan kegiatan bakti sosial sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Adapun yang berikutnya, bersikap adil dengan teman saat bermain. Yang terakhir, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah beberapa penerapan setiap sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sudah? Jadi kamu videonya? Sudah Bapak ini. Jadi kalau dilihat dari video tadi, dapat disimpulkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dapat hidup saling menghormati, apalagi bekerja sama, apalagi menjaga persatuan serta menyelesaikan masalah secara adil dan damai. Nah, baik. Masih segar ya Nana Ustazah ini? Masih, Ustazah. Bisa kita mengerjakan AKPD? Bisa, Ustazah. Semangat? Semangat, Ustazah. Semangat? Semangat, Ustazah. Nah, apa kita terus baca dulu baru mengerjakan? Kerjakan dulu ya, biar semangat ya. Ada yang ngantuk? Ada. Baik, kita mengerjakan LKPD. Ustazah kasih satu-satu di dalam kelompoknya ya. Ini kelompoknya. Buat kelompoknya ya, Nak ya.
Boleh dikerjakan di situ. Oke nak, boleh dimulai. Lihat dari kelompok. Mana kelompok 1? Kami sudah. Kelompok 2? Kami sudah. Kelompok 3? Kami sudah. Buat masing-masing siapa ketua kelompoknya ya nak ya. Nanti setelah selesai ketua kelompoknya boleh maju ke depan mempresentasikan apa dari isi LKPD tadi ya nak ya. Boleh dipresentasikan ke depan. Oke, silakan kerjakan ya nak. Kita mengerjakan LKPD. Bisa kita kasih satu-satu di dalam kelompoknya ya. Ini kelompoknya. Buat kelompoknya ya nak ya. Sudah? Boleh. Boleh kerjakan di situ aja ya nak ya. Di tempatnya. Waktunya boleh dikerjakan di situ. Oke nak, boleh dimulai. Lihat dari kelompok. Mana kelompok 1? Kami sudah. Kelompok 2? Kami sudah. Kelompok 3? Kami sudah. Kelompok 4? Buat masing-masing siapa ketua kelompoknya ya nak ya. Nanti setelah selesai ketua kelompoknya boleh maju ke depan mempresentasikan apa dari isi LKPD tadi ya nak ya. Boleh dipresentasikan ke depan. Oke, silakan kerjakan ya nak. Waktunya 30 menit ya nak. Waktu mengerjakan LKPD-nya 30 menit ya.
tetangga yang kurang mampu atau yang sedang terkena musibah, seperti memberikannya sumbangan, memberikan kebutuhan pokok, dan memberikannya obat-obatan. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan, baik, dari kesimpulan presentasi tadi disimpulkan dari mulai sila 1, sila kedua, sila ketiga, 4, 5, disimpulkan dari hasil pengamatan bahwa di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah dan masyarakat terdapat banyak perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti saling membantu, bekerja sama, menghormati dan bersikap adil. Dikumpul LKPD-nya. Sudah dikumpul. Dikumpul, kalau kita kumpul LKPD-nya, nanti biar ustazah ini komiknya. Ini kan kita kasih waktu sebentar ya. Si waktu ustazah kasih asesmen akhir ini. Nah, nanti kita seperti yang biasa ustazah kasih, pilihan berganda. Siapa yang jawab sampai cepat dia dapat. Oke? Nah, itu dia. Nih, siapa cepat dia dapat. Oke? Siapa cepat dia dapat. 1, 2, oh. Hanya 5 soal. Berapa orangnya? Jadi sudah dapat itu kurang. Ini kurang berapa? Kurang apa? Ini. Siapa cepat dia dapat ya nak? Pas. Sudah? Sudah? Sudah. Ayo kita mulai. Sudah. Apa lagi? Sudah? Ustazah tanya siapa cepat dia dapat. Semangat ya. Nomor 1. Contoh penerapan sila ketiga dalam masyarakat adalah. Ayo siapa dulu? Dari nomor mana? Ayo nomor 1 dulu. Contoh penerapan sila ketiga dalam masyarakat adalah B. Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Iya, tepuk tangan. Nah, nomor 2, tolong dulu dibantu ustazah bacanya. Tolong dulu ustazah bantu baca dia. Bantu baca. Nomor 2. 2. Saat ada perbedaan pendapat dalam kelompok, sebaiknya kita Siapa jawab? ada susah. Ayo dari kelompok 2 tadi. Ayo, oke. Ayo baca. Jawab. Dia. Jawab. B. Bermusyawarah. Iya, kalau musyawarah benar jawab. Nah sekarang nomor 3 dari kelompok 4 dulu, baca dulu. Sila kedua Pancasila dapat diterapkan dengan
lagi memberi kesempatan semua teman untuk bertanya atau menjawab saat belajar langsung. Sudah? Mari, jadi baik kesimpulan dari hasil kerja kelompok kita tadi adalah bahwa di lingkungan rumah, di sekolah dan masyarakat terdapat banyak perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti saling membantu, kerjasama dan menghormati serta bersikap adil. Yang sudah Ustazah bilang yang tadi ya sebelum kita masuk di kuis ya nak ya. Sudah? Sudah paham semua nak? Sudah, Ustazah. Nah, kita sudahi, Ustazah ucapkan selesai. Ya nak ya, kita baca dulu doa untuk hari ini. Baca dulu doa. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah enak ya. Sudah saya tutup ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidah Lubis. Saya mengajar di MTS Pondok Pesantren Darul Istiqlal Medan sebagai guru mata pelajaran PPKN. Judul praktek pembelajaran saya ajarkan adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di kelas 7. Dan saya kuliah di LPTK Universitas Negeri Medan. Terima kasih.